Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini di akhir pekan ya. Di hari Sabtu 30 September 2023. Hari ini kita tidak akan analisa karena untuk marketnya XAU hari ini dan besok off ya. Kita hari ini akan mereview saja dan nanti kita akan mencoba meraba bagaimana potensi untuk hari Senin ke depan ya. Biar kita ada pembelajaran, biar kita tidak lupa dengan apa yang sudah kita lakukan, baik itu sesuai dengan marketnya, baik itu berlawanan dengan analisa kita, semuanya kita perlu melakukan evaluasi, perlu melakukan koreksi sehingga untuk kebaikan kita, untuk perbaikan kualitas trading kita menjadi lebih baik. Sekali lagi, trader yang bisa bertahan lama adalah dia yang selalu bijak, dia yang selalu banyak mengkoreksi diri ya, banyak belajar dari pengalaman dan selalu memperbaiki yang salah sebelumnya. Bukan trader yang dia selalu merasa bisa, selalu merasa lebih dan selalu menguasai, sudah merasa menguasai semuanya. Diingat di dalam pasar itu tidak ada yang pasti sehingga semuanya harus mengikuti, apalagi sebagai seorang trader yang dalam tanda kutip hanya bermodal kecil ya. Kita ini hanya trader-trader kecil yang tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan yang ada di market. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita selalu banyak menyesuaikan diri ya, banyak mengikuti kondisi dinamikanya dan tentu harus sadar diri, tentu harus mengakui diri ketika kita salah, ya sudah kita lakukan perbaikan, kita tutup, kita cari peluang lagi yang lebih baik lagi. Baik, kita mulai dari yang satu hari kemarin, kita buat mapping yang satu hari kemarin, ini kita coba untuk review dulu ya. Mungkin teman-teman yang sudah nonton dari pagi kemarin tentu sudah bisa merasakan bagaimana real time-nya, bagaimana keadaan sebenarnya. Meskipun di awal kita hanya coret-coret ya, memperkirakan saja. Diawali dari saya menarik garis bantu yang terdekat saja ya, tidak terlalu jauh. Ya, karena fungsinya adalah mengetahui kemana kecenderungan lebih dominan. Kemudian di mana area pentingnya, di mana di situ bisa kita jadikan sebagai area uji apakah nanti mampu melewati atau tidak. Kita tarik garis bantu trennya. Oke, dia turun, kemudian ada konsolidasi, ada base di sana, kemudian drop lagi, kemudian mencoba untuk melawan ya, mencoba untuk menekan ke atas, tapi kita buat garis di sana atau kita buat tanda di sana. Jadi di dalam satu struktur ya, selalu kita pahami di dalam satu struktur market, di dalam satu tren itu selalu minimal ada dua puncak, dua lembah yang harus kita ingat. Ketika dua puncak, dua lembah yang menuju ke satu arah, maka disitulah akan nanti dimulainya tren. Dengan melihat sisi swingnya, swing high dan swing low-nya. Sekarang kita lihat swing low-nya menuju ke bawah, swing high-nya datar ya, kita perkirakan datar. Sampai sini datar, itu artinya masih berada di jajaran baris turun ya, sekalipun harus melewati area support di sini ya. Kita perkirakan ketika dia naik akan mendekati ya, sekali lagi akan mendekati area yang kita lingkari di sana. Sehingga kita jadikan sebagai area target. Begitu target itu tersentuh maka berhati-hati karena di situ menjadi resisten yang terdekat ya. Kita baca, kita lihat apakah karakter yang terbentuk di sana mengindikasikan apakah ada penguatan bullish atau justru ada pelemahan bullish di sana.
Diawali karena ada koreksi, kemarin kita sampaikan akan ada koreksi naik, artinya koreksi itu melawan tren sebelumnya yang turun ya. Maka kita tetap memanfaatkan meskipun kecil ya. Slogan kita adalah profit dua arah, sehingga mau naik kek mau turun kek tidak masalah. Kita selalu mencari celah peluang yang kecil sekalipun, yang penting bisa kita manfaatkan. Kita menempatkan posisi buy di sana karena prioritas awal itu adalah koreksi sebelum dia drop lagi. Kita tempatkan di 1870.07 ya, kita tempatkan di 1870.07, kemudian selanjutnya targetnya di 1877.14 ya. Targetnya di sini sekaligus menjadi resisten yang terdekat. Target berikutnya kita tempatkan lebih di atas tentunya ya, dengan jarak hampir-hampir sama ini ya, 1883.87 di kondisi maksimum. Ketika dia kuat naik menembus target yang kedua, maka area jenuh kita perkirakan di 1891 ya. Bahkan kita di awal kemarin sudah memperkirakan ya, akan tetap didominasi oleh bearish, akan tetap didominasi oleh seller meskipun ada pengurangan ya. Kita kemarin juga sempat melihat di time frame weekly karena akan segera terjadi pergantian di time frame weekly, maka kemarin juga kita sampaikan bagaimana menganalisa melihat sisi perkembangan dari time frame weekly. Ternyata di weekly didominasi oleh seller meskipun bearishnya kuat, tetapi tentu kita melihat dari sisi tren yang utama juga ya. Silakan dilihat kemarin satu analisa kemarin, kemudian nanti kita bandingkan. Biar apa? Biar ada pembelajaran di sana. Kemudian kita juga menempatkan posisi yang berlawanan ya, karena jika maka nanti akan terjadi seperti ini dan sebagainya, maka itulah yang kita jadikan sebagai parameternya nanti. Jika tidak melewati maka bisa memantul, jika melewati maka bisa lanjut. Nah, ternyata di sini tidak mampu menembus ya, di area kira-kira 1877 ini tidak mampu menembus. Dia hanya mencoba untuk menembus tapi gagal, ditutup di bawah. Sehingga ketika ini tidak mampu menembus, maka kita lihat karakternya di sana ya. Satu, ada berapa kali penolakan, kemudian ada rejeksi yang luar biasa di sana, kemudian didominasi oleh bearish dan syarat main atau aturan main untuk trigger ini terpenuhi di sini ya. Sehingga ini menjadi indikasi, menjadi ciri-ciri dia akan kembali bergerak turun. Sebenarnya ketika sudah ada tanda seperti ini, kita juga tidak perlu menunggu sell yang awal kita rencanakan ya. Bisa juga kita masuk di sini. Tetapi mungkin ya teman-teman sudah terlanjur mengikuti dari yang sudah kita mappingkan, tidak masalah, sekaligus meyakinkan ini. Ketika dia break di sini, kekuatan seller itu ketika sudah melewati ya kira di 1861, maka diperkirakan akan berlanjut ya. Sampai di mana? Tentu kita uji dengan area target yang pertama, kemudian target yang kedua, kalau dia menembus baru nanti area jenuhnya. Kondisi kenyataan yang ada ketika dia menyentuh di posisi selnya 1860, kemudian ini langsung dia bergerak drop lagi ya, tidak ada penolakan yang signifikan ke atas, bahkan berganti candle langsung turun. Itu artinya dalam satu jam itu atau satu candle ini target 1 sudah tercapai ya, lumayan lebih dari cukup ya untuk satu kali transaksi. Di target daily atau target harian ini sudah lebih dari cukup ya, apalagi ketika dia masih kuat menembus ya sampai di target yang kedua.
Dengan demikian satu hari kemarin kita mendapatkan 3 sekaligus peluang dan itu maksimum semuanya. Karena itu kita lebih banyak belajar ya, meskipun satu posisi tersentuh, tentu kita juga menyampaikan bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri menghadapi pergerakan yang berbalik atau istilahnya kita siapkan dengan recovery. Apakah kita menggunakan stop loss dengan risk dan reward rasionya yang kita pilih, atau bahkan kita lakukan dengan switching atau averaging ya, sesuai yang sudah kita sampaikan di materi-materi sebelumnya. Semuanya adalah pilihan sesuai dengan karakter masing-masing. Tidak ada yang kita sesuaikan, tidak ada yang kita pastikan atau kita wajibkan harus dengan menggunakan ini dan itu ya, karena itu adalah bagian dari pilihan masing-masing, bagian dari style. Kalau stylenya tidak sesuai dengan mungkin kebanyakan orang dan dia cocok sendiri bisa menghasilkan dan bisa bertahan, tentu pertahankan. Tidak usah noleh kiri noleh kanan, orang lain biarkan berkoar-koar dia menyampaikan. Yang terpenting kita punya prinsip, kita punya dasar, aturan yang sudah kita buat kita jalankan. Sudah selesai. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin bisa ikut juga mencicipi atau menikmati hasilnya dari yang sudah dilakukan, karena saya yakin kalau mencoba dengan yang ada pasti ya ada profit yang kita dapatkan. Dari sini tidak ada perlawanan yang berarti, tidak ada setelah tersentuh tidak ada perlawanan yang signifikan sehingga dipastikan akan dapat maksimum profitnya. Baik, ini yang bisa kita review. Mudah-mudahan juga nanti ada pembelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari yang sudah kita lakukan ya. Selanjutnya kita coba untuk melihat sekilas ya. Nanti selebihnya ketika sudah terbentuk hari Senin kita akan lihat kembali ya. Kita akan lihat sekilas bagaimana kondisi ditutup di hari kemarin ya. Weekly kita lihat momentum bearish yang sangat kuat di sana. Momentum bearish yang sangat kuat dan break di level terdekatnya atau break di level psikologis yang terdekatnya. Kalau kita lihat, kalau kita amati ya, kita mencoba dengan menarik garis tren ya. Kita coba menarik garis tren dulu dari yang tertinggi, kemudian kita coba untuk lihat yang lebih dominan di sana, lebih berpengaruh. Kita lihat naik dan turunnya. Nah, ini adalah salah satu pola di mana ini adalah struktur atau tren turun. Dua puncak, dua lembah sudah terpenuhi, maka tidak heran ketika sesudahnya dia kembali drop. Kembali drop nanti kita perkirakan akan mendekati level yang terdekat di sini ya. Bahkan nanti kita perkirakan akan berada di sini. Ketika dia masih turun kita perkirakan bisa di kira-kira 1813 ya. Kemudian akan kembali naik lagi ya, akan kembali naik, menguji level di atas atau melakukan retest di sini. Akan melakukan retest dan kembali turun. Ya, ini dari time frame besar peluangnya masih ada lanjutan ya. Dari daily ya, dari dailynya kalau kita amati ada momentum bearish juga ya, ada momentum bearish yang tidak banyak rejeksi di bawah ya, tidak banyak rejeksi di bawah, sehingga masih berpeluang akan bergerak turun hingga berada di area support di sini ya, atau berada di area retracement ya. Kalau kita tarik dari bawah, maka saat ini berada di wilayah mendekati area retracement dan itu tentu nanti berpeluang akan memantul. Makanya di area di sini ya kita tandai kuning ini adalah wilayah nanti di mana di situ berpeluang akan kembali memantul. Memantul bukan berarti dia akan berbalik permanen ya. Dia akan kita uji lagi nanti di area retestnya. Kita akan uji di area
resistennya. Mampu tidak nanti menembus ya. Ketika nanti mampu menembus, maka perlahan kita akan lihat apakah strukturnya mulai akan terbentuk atau hanya koreksi ya, berada di bawah swing low yang sebelumnya, sehingga nanti kita akan lihat di pergerakan selanjutnya ya. Dari sisi time frame daily masih juga berpeluang dia masih akan bergerak turun ya. 1 hari hingga 2 hari masih berpeluang di sana ya. Artinya dari sisi space yang ada kemudian kita sesuaikan dengan daily range-nya, itu masih cukup untuk bergerak sampai di support yang terdekatnya. Kemudian dari time frame H4 ya, dari time frame H4 ada petunjuk yang kita dapatkan ya, di H4 tetap ini berpotensi akan bergerak turun. Sehingga nanti di H1 kita akan menempatkan entry point kita ya, karena ini belum dimulai dengan bukaan. Maka sementara untuk nanti menempatkan entry point kita buy maupun sell, kita akan lanjutkan nanti hari Senin. Mudah-mudahan hari Senin nanti kita bisa mendapatkan peluang yang terbaik juga ya. Dari sisi ini pergerakan ini kita perkirakan juga nanti hari Senin ini akan bergerak naik lagi ya, kira-kira yang terdekat seperti ini. Sementara kita akan uji naiknya sampai di sini. Ya, kita uji sampai di sini. Kalau tidak mampu menembus, maka dia akan memantul kembali. Kalau dia mampu menembus, maka dia akan lanjut bergerak menuju ke level berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang kita lakukan reviewnya. Hari Senin nanti kita akan lanjutkan menempatkan entry point kita. Terima kasih. Selamat berakhir pekan dan mudah-mudahan bisa menikmati hasil profit hari-hari kemarin. Akhirnya kita ketemu di hari Senin depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.